Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru Hebat Indonesia. Kali ini kami dari kelompok 8 mau memaparkan presentasi kami melalui Vicon. Saya sebagai host Pradita Kusutranto dan moderator nanti adalah Bapak Ahmad Fajar Kurniawan, dan nanti mungkin selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Ahmad Fajar Kurniawan. Sedikit informasi singkat, Bapak Ahmad Fajar Kurniawan adalah guru di SMK Muhammadiyah Bandongan. Beliau lulus dari universitas terkemuka di Solo 3. Beliau merupakan guru bahasa Arab di sekolah SMK Muhammadiyah Bandongan. Oke, selanjutnya mungkin saya serahkan waktu dan tempat untuk memandu jalannya presentasi kali ini. Silahkan Bapak Ahmad Fajar Kurniawan untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Bapak Pradit. Kali ini kita akan membahas yang akan disampaikan oleh Bapak Suryo Kuncoro. Silakan waktu dan tempatnya. Monggo Pak God. Ya, terima kasih dari Bapak Fajar dan Bapak Pradit. Sedikit info untuk Bapak Pradit ini adalah lulusan dari universitas di Jepang, salah satu internasional di Jepang. Beliau mengikuti pertukaran pelajar mahasiswa di Jepang. Beliau mendapat gelar magister di usia 19 tahun. Jadi langsung saya mulai untuk presentasi saya hari ini. Untuk presentasi saya hari ini ingin sedikit membahas, kalau kemarin yang saya bahas adalah tentang bola voli. Bola voli. Sekarang saya akan membahas tentang sebentar saya bukakan, ya, penasaran. Kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani dan bagaimana manfaatnya dan cara latihannya? Kita kupas tuntas di sini. Ya. Ya, masih ya. Halo. Masih ya. Pak Kun. Ya, mohon maaf ada anak yang mencari saya. Ya, kita lanjut ke materinya, itu jasmani. Pak Kun. Ya. Mungkin bisa diperkeras suaranya. Oh ya. Cek. Ya. Hari ini langsung saya bukakan materinya. Di suaranya ya. Ini tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Ini pengertian kebugaran jasmani. Apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Yaitu kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Klasifikasi kebugaran jasmani menurut Organisasi Kesehatan di seluruh dunia diartikan sebagai sehat. Adalah
Terbebasnya tubuh baik fisik maupun mental dari segala penyakit. Bugar adalah kemampuan seorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Hakikat kebugaran jasmani adalah hal yang berhak diperlukan oleh tubuh untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Misalnya ketika kita mengantuk, maka mata berhak istirahat sejenak. Ya, jadi intinya di situ adalah kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti ya. Jadi apabila kita setelah bekerja seharian tanpa rasa itu unsur-unsur kebugaran jasmani ada 10 ya. Satu ada kekuatan, daya tahan otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Nah, kita bahas tuntas dari satu-satu unsur komponen penyusun kebugaran jasmani apa saja tadi ya. Pertama adalah kekuatan, strength, adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban bekerja. Kekuatan otot dapat dilatih dengan latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Ya. Jadi bebannya berat tapi frekuensi sedikit. Untuk frekuensi, bentar, mohon maaf. Cek. Ya, silakan dilanjut. Ya, cek. Masih masuk ya suara saya? Masih. Halo? Ya, masih. Ya, silakan. Dilanjut. Ya, kita lanjut. Jadi sudah masuk ke kekuatan strike ya. Bentuk latihannya ada squat jump, melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Push up melatih kekuatan otot lengan. Sit up melatih kekuatan otot perut. Angkat beban melatih kekuatan otot lengan. Back up ya, melatih kekuatan otot perut ya. Dari di sini otot-otot yang dilatih ya. Untuk melatih otot-otot masing-masing memerlukan latihan berbeda, walaupun ada latihan yang sama untuk otot yang sama. Nah, ini bisa digunakan atau dilatih secara bertahap ya. Misal 1 minggu pertama 10 kali push up, nah, minggu kedua naik jadi 25 dan seterusnya. Sekarang masuk ke 2, daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihan yang bisa meningkatkan daya tahan adalah lari 2,4 km, lari 12 menit, lari multi-stack, lari naik turun bukit ya. Jadi itu dari komponen lari tadi itu bisa meningkatkan kerja jantung dan paru-paru. Nah, dan nanti yang hasilnya adalah daya tahan atau endurance ini meningkat ya, jantung menjadi lebih besar dan paru-paru menjadi lebih besar juga. Jadi nanti ketika jantung pompa darahnya itu akan maksimal. Begitu juga dengan paru-paru ketika menerima oksigen itu juga kan banyak penampungnya ya. Selanjutnya adalah daya tahan, daya otot atau muscular power ya. Daya otot disebut juga daya ledak otot. Explosive power adalah kemampuan seorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Macam-macam latihan yang digunakan yaitu vertical jump untuk melatih daya ledak otot tungkai ke atas ya. Front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai. Sit jump melatih daya ledak otot tungkai dan paha ya. Jadi ketika kita daya ledak itu ketika kita akan melompat itu lompatannya bisa tinggi ya. Jadi kayak pegasnya itu maksimal ya. Maksudnya adalah kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan
kemampuan seorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Jadi ketika seorang berpindah tempat itu secara cepat ya, itu berarti dia mempunyai kecepatan speed yang bagus. Nah, bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50 sampai 200 meter ya dengan timer ya. Misal target kita 200 meter itu 20 detik. Nah, itu akan kita kejar selama belum mencapai target 20 detik, kita latih terus. Nah, begitu sudah sampai target 20 detik, kita kurangi jadi 19 detik dan seterusnya sampai bisa 5 atau punya kecepatan yang meningkat. Yang kelima adalah daya lentur, flexibility. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan renang. Ya, daya lentur tubuh. Jadi kita tidak akan mudah cedera ketika kita jatuh itu tubuh atau otot sudah siap dengan kelenturannya. Ya, itu latihan bisa senam. Ya, senam jelas. Ya, senam itu melenturkan otot. Yoga mirip-miripnya senam, dan yang lain adalah renang. Renang jelas melenturkan karena kita berolahraga di atas air yang jelas membutuhkan kelenturan atau keseimbangan yang bagus. Yang keenam adalah kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau kiri ke kanan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya yaitu sepak bola dan bulu tangkis. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya dengan lari zigzag, lari naik turun anak tangga. Ya jelas ya, lari zigzag itu meningkatkan kelincahan karena di samping kita harus dengan speed, kecepatan, kita juga harus berbolak-balik untuk melewati rintangannya. Nah, terus naik turun anak tangga itu juga ya, kalau kita tidak fokus, kita tidak lincah, nah, itu mungkin kita akan jatuh ketika naik atau turun dari tangga dengan speed, dengan kecepatan yang karena lari. Yang ketujuh adalah koordinasi atau coordination. Ya, koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerak tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihannya yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Membutuhkan kemampuan gerak, insting dan yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. Ya, koordinasi ini sebenarnya sangat penting karena ketika kita melakukan gerakan tanpa adanya koordinasi, maka gerakan itu akan hanya asal, tidak akan sesuai dengan materinya atau dengan tekniknya. Ya. Maka koordinasi itu sangat penting ya, berhubungan dengan otak ya. Yang kedelapan adalah keseimbangan, balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerak tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang menghasilkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilihat dengan beberapa macam latihan sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai bentuk tuannya atau handstand. Ya. Itu untuk melatih keseimbangan. Ya, pada dasarnya manusia memang sudah didaktirkan untuk bisa seimbang. Ya, ketika kita berjalan itu, kalau kita tidak memiliki keseimbangan, maka kita akan jatuh. Ya. Tapi keseimbangan itu juga perlu dilatih ketika kita melewati suatu rintangan atau untuk meningkatkan otak kiri dan kanan. Yang kesembilan adalah ketepatan atau assurance. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerak sesuai dengan sasaran, seperti permainan olahraga bowling memanah. Salah satu latihan untuk melatih ketepatan yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Ya, ini ketepatan ya, bukan hanya waktu yang mohon maaf ya. Pak Kun. Halo, mohon maaf. Apa? Ya. Videonya jenengan mohon ditampilkan juga. Oh ya. Nah, karena untuk perekaman kan harus menampilkan juga. Ya, mohon maaf. Ya, nah ya, kemudian presentasinya juga. Ya, siap. Nah, ada masukan dari Bapak Fajar. Ya, kita masuk ke tadi ini ya. Nah, kita masuk ke nomor 10 yaitu reaction. Reaksi merupakan kemampuan seorang
dalam menanggapi rangsangan dan stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar, tangkap bola. Ya, kelihatannya simpel, hanya melempar dan menangkap. Nah, tapi kalau reaksi kita tidak cepat, nah, kita mungkin tidak akan bisa menangkap bola dengan cepat. Ya. Itu tadi macam-macam bentuk komponen-komponen dalam kebugaran jasmani. Ya, ada 10 tadi. Nah, sekarang manfaatnya apa aja tuh manfaat dari kebugaran jasmani itu? Nah, yang pertama adalah meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Ya, jadi ketika jantung kita sudah terlatih, maka pemompaan jantung itu akan semakin cepat. Jelas, sirkulasi darah juga akan semakin lancar, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Ya jelas ya, dengan tadi latihan kecepatan, ya. Memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Ya karena pada dasarnya otot itu ketika kita berlatih itu otot itu kita rusak. Ya, kita rusak agar bisa menyesuaikan dengan latihan kita. Maka dari itu ketika otot itu sudah bisa menyesuaikan dengan latihan kita, itu akan lebih bisa menerima ketika kita cedera, ya. Jadi tidak langsung terasa sakit, tapi otot bisa menahannya. Memiliki respon tubuh yang tepat, ya, dengan kecepatan, mengurangi resiko obesitas, jelas ya, mungkin yang berbadan gemuk, pengen kurus, ya salah satunya adalah latihan olahraga. Mencegah penyakit jantung, ya, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, meningkatkan energi, terhindar dari osteoporosis tulang kromos. Nah, itu tadi manfaatnya. Sekarang fungsi dan tujuan utama latihan kebugaran jasmani. Meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelenturan persendian, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan fungsi jantung, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Nah, kesimpulan dari ringkasan di atas adalah peroleh dari penjelasan di atas, semakin baik gaya hidup seorang, maka semakin baik pula kebugaran jasmaninya, di mana kebugaran jasmani menunjang interaksi di lingkungan sekitar. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Surya Kunchoro atas pemaparannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan beliau, silakan. Sebelumnya jangan lupa mengisi presensinya. Ya, silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Pak Gun, halo. Pak Kun, harap WA-nya tidak usah ditampilkan. Monggo Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Monggo Bapak Pradit. Cek. Ya, monggo silakan Pak Pradit lanjutkan. Sudah selesai ya ini ya? Ya. Oke. Sudah disimpulkan apa belum, Pak? Ya, sudah disimpulkan tadi oleh Bapak Surya Kunchoro.
Nggih. Pertanyaannya sudah jelas semua nggih itu nggih. Ya, Tidak ada pertanyaan. tidak ada pertanyaan ini. Oh ya. Oke, demikian presentasi dari Bapak Suryo Kuntoro. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini dilanjut, saya langsung ke materi kedua. Yang jadi host siapa? Moderator siapa? Sudah dihentikan belum perekamannya? Lah itu kameranya jenengan itu. Ada yang rekam lah? Yang, Rekam rata yang ini? dari Masih Mbak direkam, Nisa. sebentar. Di stop dulu aja. Hah? Kalau ada Udah selesai mic, ini, jadi kenapa? Udah ditutup. Oh, sik wae, Bang. Aku rapatin. Piye? Halo. Udah ditutup, Om? Aku off sih. Wes ditutup, Om? Halo, Om. Wes ditutup. Stop ya. Jadi iya. Oh, Mas Andi kok cepet banget. Kayak pirang menit iki videone? Ambo 30 menit. ini piro? Paling ora ya 40-an menit. Rono 30 menit piye yo.